Halo, perkenalkan nama saya Anton Ramadana Sukmaputra. Saya dari Teknik Mesin Angkatan 2022 Universitas Diponegoro Semarang. Jadi pada kali ini saya akan membuat video tutorial pembuatan G-code di proses tuning di aplikasi SolidWorks. Jadi yang pertama-tama kita buka aplikasinya dulu ya. Lalu kita siapkan spesimennya. Nah, spesimennya kebetulan saya download di link Google Drive. Ini dia. Lalu kita ke SolidWorks Cam. Kita buka SolidWorks Cam, kita cari di sini nih. Kita pencet bagian ini sampai ketemu di SolidWorks Cam Fitur 3. Pencet aja SolidWorks Cam Fitur 3-nya. Lalu kita pencet bagian mesin mill inch ini. Kita double klik. Lalu pilih yang Turn Single Turret Metric. Kita pencet, kita terus pencet select. Nah, untuk mesin duty-nya kita ganti ke light duty aja ya. Lalu kita geser ke tool grip. Nah, tool grip. Di sini kan ada, oh, kita pakai yang tool grip 2 rear metric ini dulu. Jangan lupa kita select. Nah, di sini ada beberapa pahat nih. Kita pakai yang pahat yang ada di kampus Undip aja di mesin. Kita pakai nomor 4. Nah, sisanya kita hapus. Kita remove. Kita remove. Nah, lalu kita ke post processor. Nah, di post processor ini kita pencet yang T2 Axis tutorial ini, softwarenya ya. Nah, kita select. Untuk posting sama setup, kita di default aja. Lalu kita ke cak dan fixture ini. Kita pilih edit. Nah, udah muncul bagian sini. Kita scroll ke bawah. Nah, kita ganti nih. Diameter luarnya jadi 110. Terus diameter dalamnya kita ganti 40. Thicknessnya kita ganti jadi 55. Nah, udah diubah semua nih cak parametersnya. Lanjut ke jauh parameters. Nah, kita ganti nih number of steps-nya nih. Jadi ketiga. Nah, lalu width-nya kita ganti ke 5 mm. Kita pencet OK. Lalu setelah itu kita pencet OK. Nah, pencet extract machinable fitur ini. Kita pencet. Nah, di sini kan ada empat proses nih. Jangan lupa kita hapus yang cut off fitur saya ini. Soalnya dia bakal memotong bagian sini nih. Kita hapus, kita delete. Lalu setelah itu kita generate operation plan. Nah, di sini ada 4 step nih. Lalu kita ke generate toolpath. Nah, pada proses ini, proses turning ini, kita hanya menggunakan turn rough sama turn finish doang nih. Jadi yang fast rough sama fast finish set nggak kita pakai. Lalu setelah itu kita simulate aja di simulate toolpath yang ini. Ini speednya bisa kita atur nih, mau seberapa cepatnya simulatingnya nih. Tinggal di play aja. Tuh. Ini. Nah, jadi gitu mesinnya nih bergeraknya nih. Lalu kita lihat nih di bagian show difference nih. Jadi benda kerjanya seperti apa setelah itu. Nah, jadi kayak gini benda kerjanya nih. Jadi yang hijau ini dia eh, terpahat dengan sempurna nih, yang warna hijau. Sedangkan yang warna biru ini dia tidak terpahat dengan sempurna karena kita cuma menggunakan satu pahat aja di sini. Lalu kita mencet OK. Nah, untuk menyimpan Z-code-nya kita di namanya post process.
Nah, post proses ini kita ganti namanya. Misalnya kita pengen namain code CNC turning. Kita save. Setelah kita save, kita play, pencet play, lalu ke option, lalu pencet open G-code file ini, lalu pencet OK. Nah, di sini nih G-code nih bisa dilihat nih. Tuh. Setelah itu balik lagi ke sini, terus kita ke ini, step to toolpath. Kita lihat lagi ya cara kerjanya. Tuh, lihat lagi. Nah, jadi begitu cara buat Zcode di aplikasi SolidCam untuk proses ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga berguna ya. Halo, balik lagi. Jadi pada kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat G-code pada proses milling di SolidWorks, di software SolidWorks ya. Solid. Jadi yang pertama-tama kita akan membuka aplikasi SolidWorks-nya dulu. Kita cari spesimen yang pengen kita proses. Kebetulan saya udah download di G Drive. Lalu kita buka. Setelah pencet yes, oke juga. Nah, kita ke SolidWorks Cam, pencet ini. Nah, setelah itu kita ke Define Machine. Kita memakai mesinnya yang milimetrik. Kita pencet select. Lalu duty-nya kita yang light duty aja. Lalu pencet OK. Kita balik lagi ke Define Machine. Kita ke Tool Creep. Nah, di sini kan diameter Tool Creep yang flat end ada 6 sama 10. Nah, kita kan pakai yang 3. Jadi kita di kampus itu kan cuma ada 6 sama 3 diameter. Jadi yang nomor 2 ini kita edit. Pencet edit. Lalu kita ganti yang 3 mm. 3 mm. Oke, kita pencet OK. Lalu kita hapus semua nih yang nggak ada di kampusnya. Kita remove. Nah, untuk metriknya kita yang tool clip 2 ini. Lalu kita lanjut ke post processor. Nah, softwarenya kita pakai yang Mill Match 3 ini. Lalu pencet OK. Lalu kita ke koordinat sistem. Nah, koordinat sistem nih, nah ini udah benar nih, X-nya ke kanan, Y-nya ke atas, jadi kita nggak perlu ganti. Jadi kita pencet OK aja. Untuk bahannya kita menggunakan aluminium alloy. Lalu pencet OK aja. Lalu kita ke setup. Hmm, kita pencet yang mill setup ini. Mill setup kita arahkan ke bagian sini. Ini bagian mana yang pengen di apa? Di milling. Nah, lalu pencet OK aja. Terus kita ke sini. Kita ke apa? Ke extract machinable feature sini. Kita ekstrak. Nah, udah semua kita ekstrak. Lalu kita ke, nah ini nih, SolidWorks Cam Operation Tree. Kita pencet aja di sini. Lalu kita ke mill part setup. Pencet, klik kanan. Lalu kita ke 2,5 axis mill operation ini. Pencet rough mill. Kita pakai yang diameter 6. Fiturnya kita centang semua. Nah, ini bagian-bagian yang di milling nih. Bagian-bagian yang di milling. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini kita ke bagian roving. Nah, untuk allowance-nya kita ubah ke 0. Supaya dia kena. Kita pencet OK aja. Setelah itu kita generate operation plan. Bukan generate operation plan, generate toolpath maksud saya, maaf. Setelah itu simulate toolpath. Coba kita lihat. Eh, nah prosesnya nih kita lihat. Nah, kita lihat aja nih. Dicepetin aja ya di sini.
Kita lihat benda kerjanya. Nah, di sini kan masih ada yang biru-biru nih. Kita lakukan milling lagi. Kita bagian apa mencet ini, kita klik kanan lagi, 2,5 axis mill operation, kita pakai contour mill. Nah, tadi kan, nah kita pakai yang diameter 3. Terus ke fitur. Nah, bagian sini kan yang ini belum kemiling nih, masih biru nih. Kita cari mana bagiannya. Nah, kita pencet nih. Ini, sama ini. Nah, ini bagian-bagian yang kita contour mill nih. Lalu kita mencet OK. Kita mencet OK. Bentar. Kita mencet OK aja di sini. Oke. Lalu kita OK lagi. Lalu kita generate. Terus kita simulate. Gimana nih simulasinya? Ikutin aja ya. Nah, kita lihat. Nah, ini udah hijau semua nih. Tinggal bagian lubang-lubangnya. Nah, kita tambahkan proses lagi. Kita balik sama seperti tadi. Klik kanan. Nah, whole machining operation kali ini kita pencet yang drill. Kita pakai yang 3 mm aja. Lalu kita pencet bagian yang hole. Nah, ini dia hole ini. Lalu kita mencet yang eh kita oke lagi. Nah, kita generate rule path lalu simulate. Coba kita lihat bagaimana. Nah, nah ini benda kerjanya nih. Udah hijau semua ya. Ini biru, kenapa biru? Masih biru karena kita menggunakan diameternya 3 mm. Harusnya yang pas itu 4 mm, tapi di kampus hanya mempunyai yang 3 sama 6 mm. Jadi kita mencet OK aja, tidak apa-apa. Nah, lalu kita ke save Z-code-nya, kita post proses, kita namain Z-code milling. Lalu mencet save. Nah, kita play. Nah, option. Nah, ini cara untuk melihat Z-code-nya bagaimana. Nah, ini dia Z-code-nya nih. Kita lihat ya. Tuh, ini Z-code-nya. Lalu kita balik lagi ke aplikasi SolidWorks. Kita lihat secara detail bagaimana dia proses milling tersebut. Di step through toolpath. Nah, tuh. Balik lagi ya. Nah, ya, jadi sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ehm, Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat selamat malam.